Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1b sampai 40. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dan
banyak Injil dalam kampung, banyak di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandede, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera pergi ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks pada pagi hari ini memberitahu kita bahwa di dalam perjalanan Filipus memberitakan Injil, dia bertemu dengan sida-sida dari Etiopia. Kesaksian Filipus kepada seorang pejabat Etiopia dituntun oleh malaikat Allah. Dalam mimpinya, ia disuruh malaikat Tuhan ke arah selatan untuk menyusuri jalan sunyi dari Yerusalem ke Gaza. Di sana ia akan bertemu seorang pejabat tinggi negeri Etiopia yang sedang membaca tentang syair hamba Tuhan dalam kitab Yesaya. Namun, ia tidak mengerti maksud dari tulisan tersebut. Filipus menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi tentang nubuat para nabi mengenai Yesus sebagai Mesias. Akhir cerita, pejabat tinggi Etiopia itu percaya dan memberi diri dibaptis. Jika membaca sekilas kisah ini,
Seolah-olah kesaksian Filipus tentang Injil Yesus berjalan mulus. Seakan-akan kuasa Roh Kudus begitu gampang mempertobatkan seorang manusia berdosa. Namun, satu hal yang harus dipahami adalah Roh Kudus tidak pernah memaksa orang untuk merespon kabar baik dalam Kristus. Setiap orang bebas menggunakan kehendaknya untuk memilih. Andaipun pejabat Ethiopia itu percaya, hal itu disebabkan oleh respon pribadinya untuk menerima anugerah keselamatan. Andaipun ia mengeraskan hati dan menolak tawaran Allah, maka keselamatan tersebut tidak mungkin terjadi. Nah, bagaimana caranya seseorang dapat merespon keselamatan Allah? Dari teks ini kita belajar setidaknya dua hal, yaitu kuasa Roh Kudus dan hati yang terbuka. Keduanya bukan bagian kita. Bagian kita hanya mewartakan Injil dan memohon kuasa Allah membimbing dan menolong kita. Karena itu, janganlah kecewa apabila ditolak, melainkan teruslah bersaksi bagi Kristus. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami kenal dan kami sapa, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pagi ini kami menikmati anugerah baru yang dari Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar, kami boleh bangun dari istirahat kami menjumpai anggota keluarga kami merasakan berkat pemeliharaanmu. Sebelum kami melangkah keluar, melakukan berbagai aktivitas kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam rengkuhan kasih-Mu. Kiranya Engkau melawat kami satu persatu, sehingga hari ini hidup yang kami jalani memancarkan terang kasih-Mu. Bapa, pagi ini kami mau bersatu hati berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Salatiga maupun di cabang-cabangnya. Tuhan memberkati mereka yang terbaring sakit, Tuhan jamah agar mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Pendeta Endang yang juga mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menjamah dan memulihkan bagian tubuhnya yang saat ini sedang sakit. Kami juga berdoa buat Pak Antonius dalam proses pemulihan dan dari musibah kecelakaan beberapa hari yang lalu. Tuhan, jamah bagian tubuhnya yang sakit sehingga boleh segera pulih dan sembuh. Kami berdoa untuk umat Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sudah lanjut usia, biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan, beriman teguh di dalam Tuhan. Anak-anak yang masih sekolah, Tuhan berikan kesehatan, semangat untuk mengerjakan tugas mereka sebagai seorang siswa. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani senantiasa memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.